Halo guys, kembali lagi bersama Mimin. Gak usah basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Dalam labo fase, Pythagoras mencoba meminta dengan sopan para agen agar SBR kembali sendiri, dan agar yang lainnya kembali. Lucci, yang curiga bahwa Vegapunk mengetahui mereka, bertanya apakah mereka tahu tentang penghilangan Egghead, bagaimana kapal-kapal pemerintah dari CP5, CP7, dan CP8, yang telah mengunjungi pulau itu dalam 2 bulan terakhir, semuanya menghilang. Para Vegapunk tampaknya tidak menyadari hal ini, dengan Pythagoras mengklaim bahwa ketiga kapal itu mengunjungi dan meninggalkan pelabuhan mereka dengan selamat, dan Lilith menjadi marah atas sindiran mereka dan bahkan mempertimbangkan untuk membiarkan mereka masuk hanya untuk membuktikan diri, meskipun pada akhirnya satelit kembali meminta mereka pergi, sebelum memutus komunikasi. Namun, Pythagoras segera melaporkan bahwa senjata binatang laut telah memakan kapal pemerintah, sementara para agen dan SBR terlihat di Fabirio Pace. Sampai pada kesimpulan bahwa mereka menggunakan kemampuan replika Nikyu no Mi milik SBR untuk memindahkan diri mereka ke pulau itu, Saka sampai pada kesimpulan bahwa para agen bertekad untuk bertarung, dan mulai memberikan perintah, menyuruh para peneliti dan pekerja untuk mengungsi, menyuruh Atlas kembali dan memobilisasi S-Shark, S-Snake dan S-Hawk, sambil menempatkan Sentomaru sebagai penanggung jawab mereka. Ketika kapal pemerintah mendekati Egghead, mereka diserang oleh Sea Beast Weapons, dengan agen CP0 melawan. Para agen kemudian membahas laporan Jewelry Bonnie menuju Egghead dan merenungkan untuk membunuhnya. Pythagoras kemudian menghubungi mereka, dengan sopan meminta mereka untuk meminta SBR kembali sendiri dan bagi mereka untuk pergi. Lucci kemudian memutuskan untuk meninggalkan kapal ke Sea Beast Weapons dan meminta SBR menggunakan kemampuannya untuk mengangkut mereka ke pulau itu. Begitu mereka mendarat di Fabirio Pace, Kaku dengan bersemangat menyerang monster luar angkasa yang tampaknya mencoba menyerang mereka, meskipun saat dia menyerang, Stussy, yang telah berada di pulau itu sebelumnya, menyebutkan itu adalah hologram, yang menimbulkan reaksi kesal karena dia seharusnya menyebutkan itu terlebih dahulu. Namun, karena ia sudah berada di udara, Kaku memutuskan untuk mencoba memasuki labo fase menggunakan Geppo, ketika Stussy dengan santai menyebutkan kepada Lucci bahwa garis ganda yang mengelilingi Pangrikots sebenarnya adalah perbatasan yang dikenal sebagai Frontier Dome dan mereka yang melewatinya akan ditembak jatuh oleh tembakan laser, yang secara tidak sengaja dipicu oleh Kaku, menyebabkan mereka jatuh dan terbakar. Sama seperti Kaku yang terbakar berteriak pada Stussy karena lagi-lagi menyebutkan hal-hal terlambat, Atlas menyerang mereka dan berakhir untuk menyerang, tetapi Lucci dengan cepat berubah menjadi bentuk macan tutul hibridanya dan menggunakan Rokugan padanya, langsung menjatuhkannya dan merusak robot besar itu dengan parah. Pada titik ini Jinbe, Chopper, Luffy dan Bonnie yang masih pingsan berlari tepat di depan para agen, dengan Lucci dan manusia karet langsung mengenali satu sama lain. Sementara terkejut pada kehadiran satu sama lain, Luffy dengan cepat berlari ke arah Atlas dengan khawatir, dan melihat kondisinya, meminta Chopper untuk menjaganya. Kaku memperingatkan Lucci untuk tidak melawan mereka, karena Luffy sekarang dianggap sebagai kaisar, dan bahwa mereka tidak diizinkan untuk melawan satu tanpa persetujuan dari atasan mereka, karena berpotensi menyebabkan perang yang tidak diinginkan. Namun perkelahian segera pecah ketika topi jerami pergi untuk mendukung target pembunuhan mereka. Sementara itu, di markas besar marinir, Sakazuki mengetahui keberadaan topi jerami di Egghead, dengan marinir berasumsi bahwa Vegapunk merekrut mereka setelah menyadari CP0 menargetkannya untuk dibunuh. Setelah mengetahui bahwa Kizaru sudah menuju ke Egghead pada misi yang berbeda, Laksamana Armada kemudian memerintahkan mereka untuk menghubungi CP0 dan menuntut agar mereka menunggu bala bantuan marinir dan tidak melawan para perompak. Kizaru segera mengetahui perintah barunya dan segera memerintahkan semua kapal perang yang dapat mereka mobilisasi untuk mengatur arah menuju Egghead. Namun, di pangkalan marinir G14, Dol berdebat dengan wakil Laksamana Garp mengenai Denden Mushi, mencoba menghentikannya saat pangkalan memobilisasi kapal perang mereka untuk menuju Egghead. Namun, Garp hanya berteriak pada Helmeppo, yang mendengarnya, dan memberitahu mereka bahwa dia akan pergi ke pangkalan Blackbeard di Hachinosu, untuk memukuli para perompak dan menyelamatkan Koby, sambil mengundangnya naik. Sementara itu, Kuma, setelah menggunakan kemampuannya untuk memindahkan dirinya sendiri,
akhirnya bertabrakan dengan Red Line, dan jatuh ke Red Port. Dia kemudian mencoba untuk memanjat benua, meskipun bertemu dengan perlawanan besar ketika marinir menembakkan mortir padanya, menyebabkan dia jatuh dari tembok. Mereka terus menyerangnya sambil meminta bantuan, sebagai mantan panglima perang saat dengan sepenuh hati mencoba untuk naik ke benua. Di tempat lain, bajak laut Kid melihat Elbaf kembali ke Eget, saat Luffy dan Lucci bertarung satu sama lain dalam wujud mereka yang telah bangkit. Di Labo Fase, Vegapunk yang asli muncul di ruang monitor dan bertanya kepada topi jerami tentang wujud baru kapten mereka, meskipun mereka juga tidak tahu apa-apa, percaya bahwa itu adalah perpanjangan dari kekuatan karetnya. Namun, Vegapunk kemudian mengungkapkan bahwa tidak ada satupun buku lama yang pernah menyebutkan Gomu Gomu no Mi, dan sebagai gantinya ia membuat perbandingan antara Gear 5 dan legenda Dewa Matahari, Nika. Ia kemudian menyatakan teorinya yang mengejutkan kepada topi jerami, bahwa buah iblis sendiri adalah manifestasi dari kemungkinan evolusi manusia, dengan semua kekuatan yang berbeda mewakili banyak cabang untuk masa depan umat manusia, yang diwujudkan oleh harapan dan keinginan manusia, meskipun keadaan yang tidak wajar ini akhirnya membuat mereka dibenci oleh laut. Ketika Sentomaru memasuki medan perang dengan Serapim lainnya, berpikir ia akan mendukung CP0, ia terkejut ketika Vegapunk memberitahunya bahwa para agen ada di sana untuk membunuh ilmuwan itu. Vegapunk kemudian membuat Merin merasa bersalah dengan bantuan yang dilakukan ilmuwan itu untuknya di masa lalu, memaksanya untuk melawan para agen. Ketika Serapim bergabung dalam pertempuran, Franky mulai menangis, setelah menyadari kemampuan S-Shark, dan percaya Senor Pink sudah mati, meskipun Vegapunk kemudian mengungkapkan penelitiannya dalam buah iblis buatan, dengan dia memiliki keberhasilan yang lebih besar dengan Zoan, meskipun itu sangat terbatas dan mahal dengan Mythical Zoans, hampir tidak ada hasil dengan Logia, dan keberhasilannya dengan Paramecia, yang dia tiru menggunakan faktor garis keturunan untuk menciptakan darah hijau, yang dimiliki semua Serapim, menyatakan Cyborg sebagai bentuk manusia terkuat. Dalam Fabirio Pase, Luffy dan Lucci sama-sama menggunakan Awakening, meskipun melakukannya, agen CP0 berjuang untuk mendaratkan satu pukulan pada bajak laut itu. Ketika Sentomaru muncul dengan 3 Serapim lagi, Kaku mencoba membuat SBR melenyapkan setidaknya satu Cyborg, sebelum mengingat bahwa dalam hal hierarki otoritas pasifista, mereka, yang memiliki Authority Chiefs, memiliki prioritas lebih rendah daripada Merin. Sentomaru kemudian memerintahkan SBR untuk memusnahkan para agen, S-Snake untuk membimbing para bajak laut ke Vacuum Rocket dan S-Shark dan S-Hawk untuk menahan CP0. Lucci, setelah mengamati situasi setelah dipukul mundur oleh Gomu Gomu no Mogura pistol milik Luffy, menyerang Sentomaru dengan Sugan dalam upaya untuk merebut kendali atas Cyborg. Meskipun Merin berhasil mempertahankan dirinya tepat waktu, itu masih ditembus, meninggalkannya dengan luka yang mematikan. Luffy, terkejut bahwa marinir yang baru saja mengobrol dengannya selama jeda pertempuran diserang, mengirim Lucci terbang dengan Gomu Gomu no Down Whip sebelum dia bisa menyelesaikan pekerjaannya, meskipun hentakan serangan itu membuatnya mengebor tanah dengan lucu. Sementara itu, Serapim menunjukkan kemampuan buah iblis replikasi mereka melawan antek-antek Ciperpol, dengan SBR menembakkan Ursus Shock kecil dan S-Snake menggunakan Mero Mero Melo. Lucci muncul kembali dan berlari lagi ke Sentomaru dengan Soru, meskipun Luffy menghalangi jalannya dengan muncul dari bawah tanah dengan kepala raksasa dan mencoba mengunyahnya. Manusia macan tutul itu menghindarinya, tetapi Dewa Matahari kemudian meludahkan puing-puing di mulutnya ke arahnya dan menggunakan celah itu untuk mengalahkan Lucci dengan Gomu Gomu no Down Rocket. Luffy kemudian dengan cepat bertemu kembali dengan teman-temannya di Rocket Vacuum, tetapi tidak sebelum berjanji kepada Sentomaru bahwa ia akan membawa Vegapunk keluar dari pulau itu. Setelah menaiki roket, Luffy menonaktifkan kebangkitannya, dan dengan cepat terlihat menua, sementara Bonnie tiba-tiba sadar kembali dan menunjukkan kebingungannya. Mereka dengan cepat mencapai Labo Fase, di mana Bonnie dengan marah mulai mencari Vegapunk, menyalahkannya secara tidak rasional atas serangan serangga, dengan maksud memaksanya untuk mengembalikan ayahnya, atau yang lainnya. Di Labo Fase, topi jerami di ruang monitor mempertanyakan Vegapunk yang bergabung dengan mereka, dan juga mengapa pemerintah ingin melenyapkan pikiran ilmiah terhebat mereka,
meskipun mereka dengan cepat mengerti setelah ilmuwan itu mempertanyakan kembali apa yang akan mereka lakukan jika pikiran tersebut menyerang mereka. Di Fabirio Pace, dengan Sentomaru akhirnya tidak sadarkan diri, CP0 sekarang memiliki kendali atas Seraphim, tetapi sekarang bertemu dengan pertahanan Frontier Dome yang hampir tidak dapat ditembus. Mereka memutuskan untuk mengepung pulau itu untuk mencegah pelarian. Ketika Stussy mempertanyakan keputusan Lucci untuk melawan Luffy, agen itu hanya menyatakan bahwa dia tidak melihat Luffy sebagai seorang kaisar. Tiba-tiba, keamanan itu tampak goyah, dan meskipun Lucci ingin berhati-hati, percaya itu adalah jebakan, ketika ketiga agen menggunakan Geppo untuk mencapai Labo Fase dan masih tidak menerima serangan balik, Kaku percaya bahwa ini adalah sebuah kesempatan. Ketiganya kemudian melihat Tousan Sunny, dan atas perintah Lucci, Kaku menyerangnya dengan Rankyaku Amanedachi. Untungnya Zoro, yang sedang tidur siang di atas kapal membatalkan serangan itu dan melawan para agen. Ternyata Bonnie telah menemukan Vegapunk dan mengejarnya melalui fasilitas itu, menuntutnya untuk mengembalikan ayahnya, meskipun dia tidak bisa dan bahwa dia punya alasan yang bagus. Para Vegapunk kemudian berkumpul, dengan Stella berkemas untuk berangkat. Saat mereka merenungkan cara melarikan diri, karena CP0 telah menutup pulau itu, Lilith memilih untuk menggunakan kekerasan, yang ditolak Saka, dan sementara Pythagoras menyebutkan bahwa mereka memiliki satu sekutu lagi, Edison menyatakan bahwa mendukung mereka akan mengakibatkan sekutu tersebut dikejar oleh pemerintah. Hal ini tidak menghentikan Vegapunk untuk meminta bantuan sekutu misterius itu, yang dengan mudah menurutinya. Vegapunk kemudian meminta izin kepada Topi Jerami untuk menaiki kapal mereka untuk ketujuh orang itu, yang disambut dengan reaksi beragam dari para bajak laut. Namun, yang sangat mengejutkan para ilmuwan, kubah perbatasan dinonaktifkan, meskipun tampaknya tidak ada seorang pun di ruang kendali, yang memungkinkan para agen serta Seraphim untuk menyusup sebelum mereka dapat mengaktifkan kembali pertahanan mereka. Sementara itu Luffy berhasil bersatu kembali dengan krunya yang lain, dan meskipun ia kecewa karena pergi lebih awal, ia segera menyadari bahwa ia kehilangan jejak Bonnie. Di ruang monitor, Topi Jerami dan satelit mengamati situasi di luar, dan meskipun mereka mengira Brook dan Zoro mungkin dapat bertahan dalam pertandingan 2 lawan 3, Saka mengungkapkan bahwa Seraphim mengikuti para agen, kemungkinan besar karena kepribadian mereka yang terbatas sehingga mereka akan dibutuhkan di sana. Satelit memutuskan untuk memanfaatkan ini, dengan Lilith dan Edison menuju Seraphim untuk memerintahkan mereka melawan CP0, dengan Franky dan Sanji mengikuti untuk membantu kru mereka. Hal ini membuat Nami dan Usopp bersama Saka yang mulai panik ketika CP0 memerintahkan Seraphim untuk menghancurkan lab. Pada suatu saat, dia berhasil bersembunyi darinya, meskipun memanfaatkan kenaifannya, dia berubah menjadi anak-anak dan mulai menangis dengan air mata buaya, yang menarik perhatiannya. Dia kemudian menggunakan Distortion Future untuk berubah menjadi bentuk berotot, sebelum menggunakan Toshizuki untuk mengubah Vegapunk menjadi anak-anak. Setelah menangkapnya, dia menuntut untuk mengetahui alasan lobotomi ayahnya, meskipun Vegapunk mengklaim bahwa kebenaran hanya akan menyakiti Bonnie, dan bahwa dia berjanji pada Kuma bahwa dia tidak akan pernah memberitahunya, bersikeras bahwa Kuma sendiri yang mengajukan diri untuk ini. Meskipun dia mengklaim bahwa dia berbohong, Vegapunk bersikeras bahwa dia mencintai Kuma sebagai teman baik dan bangga padanya. Bagaimana melakukan apa yang dia lakukan begitu sulit sehingga dia ingin melupakannya, dan itulah sebabnya dia tidak dapat memberitahunya, meskipun Bonnie menolak untuk menerima ini. Pada saat itu pintu terkunci mulai berbunyi bip, menarik perhatian Bonnie, dan meskipun Vegapunk seukuran anak kecil mencoba menghentikannya, Bonnie mengikis kunci dengan oil sock, dan membuka pintu untuk menampakkan gelembung besar berbentuk kaki. Vegapunk kemudian mengingat bagaimana dia berteori bersama dengan Kuma bahwa kemampuannya dapat bekerja pada hal-hal lain, seperti ingatan, dan meminta Warlord untuk mencobanya, meskipun Kuma terus-menerus menolak. Di masa sekarang, Vegapunk berusaha menghentikan Bonnie dari menyentuhnya dengan mengklaim gelembung itu adalah rasa sakit, tetapi Bonnie tahu bahwa itu kemungkinan besar adalah ingatan saat dia perlahan mendekatinya. Bonnie melihat sedikit masa kecil Kuma ketika dia melarikan diri dari sesuatu dan dipukuli oleh penyerang karena mencoba melarikan diri. Kewalahan oleh pemandangan itu, Bonnie jatuh dari dunia ingatan tetapi memutuskan untuk masuk kembali sehingga dia bisa memahami motif ayahnya.
Saat Zoro melawan Kaku, dua agen lainnya segera menyadari bahwa Seraphim telah mengikuti mereka atas kebijaksanaan mereka sendiri dan menyadari bahwa mereka tidak dapat mengirim mereka kembali karena sistem pertahanan telah aktif kembali. Sementara itu, Kaku memasuki wujudnya yang terbangun dan melawan Zoro meskipun pendekar pedang itu menangkisnya. Mengetahui bahwa mereka akan kehilangan kendali jika seorang Vegapunk memberi perintah langsung kepada Seraphim, Lucci memerintahkan para cyborg untuk menghancurkan laboratorium sebelum para ilmuwan sempat mendapatkan kesempatan. Sementara Kaku melihat kehancuran dengan puas, kedua agen laki-laki itu terlambat menyadari bahwa Stussy telah mendekati manusia jerapah dan menjatuhkannya dengan menghisap darahnya. Klon Buckingham Stussy dari bajak laut Rocks, dia diam-diam adalah sekutu Vegapunk. Dia menghindari serangan Lucci sebelum menaklukkannya juga, menggunakan batu laut yang tersembunyi di dalam tabung lipstik untuk melemahkannya sebelum menggigitnya. Stussy kemudian menghubungi Sokka untuk memberi tahu bahwa dia telah mengurus agen Chipperpol, mengejutkan topi jerami bersamanya bahwa dia memiliki mata-mata di dalam pemerintah dunia. Namun, Stussy tidak dapat mengesampingkan perintah Lucci kepada Seraphim. Zoro dan Brook mempertahankan lab, saat Lilith dan Edison bergegas keluar. Ketika Lilith mencoba meneriakkan perintah, S-Hawk bersiap untuk menyerangnya, dan meskipun Zoro berhasil memblokirnya, Lilith terlalu takut untuk melanjutkan. Edison tiba tak lama kemudian dan berhasil memerintahkan Seraphim untuk berhenti, tetapi Sanji harus menyelamatkan Edison dari sinar laser S-Shark. Hal ini akhirnya menghentikan serangan di laboratorium. Setelah Stussy mengikat Lucci dan Kaku dengan Sistone, Sokka mengundangnya untuk bergabung dengan satelit di kapal topi jerami. Sementara itu, Luffy dan Chopper mulai mencari Vegapunk dan Bonnie. Di Sphinx, penduduk memberi tahu Marco bahwa marinir telah menyerbu untuk mencari harta karun Whitebeard. Kapten Marinir, Rattel, mengancam akan mengeksekusi mereka satu persatu sampai mereka mengakui di mana harta karun itu berada. Namun, Weevil telah tiba untuk mempertahankan kampung halaman ayahnya dan melawan marinir, memaksa mereka untuk mundur dan meminta bantuan. Ryokugyu dikirim dan telah menaklukkan dan menangkap Weevil. Setelah cerita selesai, Nona Bakin, yang sebelumnya dikenal sebagai Buckingham Stussy, mantan bajak laut Rocks dan mantan anggota Mets juga, menuntut Marco untuk menyelamatkan putranya dan memberi tahu di mana harta karun Whitebeard berada. Marco berterima kasih padanya karena telah melindungi pulau itu, tetapi dia berasumsi bahwa Marco meragukan garis keturunan putranya dan menawarkan agar Vegapunk membuktikannya. Dalam armada kapal marinir dan pemerintah dunia yang menuju Eget, Kizaru menyajikan teh untuk Seinjay Garcia Saturn, salah satu dari 5 tetua.